Intinya kalau jadi mau kiai, kiai lah. Mau jadi dukun, dukun lah. Mau jadi paranormal, paranormal lah. Jangan dicampur adukan, liar karena hulu gitu. Pusing. Kalau bahasa Sundanya liar gitu. Udah lah, ngaco, error. Ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Alhamdulillah Lur, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang insya Allah bermanfaat untuk para sedulur semua, yang mana hal ini adalah tentang perkara cara membangkitkan aura yang ada dalam diri kita menurut secara Islamiah. Dan hal ini memang harus kita lakukan dan harus kita dawamkan, karena insya Allah manfaatnya sangat luar biasa seperti itu. Dan sesuatu kebaikan yang saya sampaikan di video manapun, ya, itu sama halnya saya mengajak diri saya sendiri dan umumnya mengajak para sedulur semua untuk berlomba-lomba berjalan di hal-hal yang baik, berjalan di pemikiran-pemikiran yang baik dan menurut koridor Islam seperti itu ya. Jadi untuk perkara masalah aura ini saya akan bahas secara Islami juga. Nggak usah pakai masalah susuk, apalagi barang yang namanya jimat. Alhamdulillah ya, apalagi jimat hasil dari mana kayak gitu, nggak tahu asbabnya gitu, sebabiannya dari mana gitu. Nah ini jimat mengandung kewibawaan untuk ini, naudzubillah minal. Jangan percaya ya, itu hal yang sangat membodohkan seperti itu. Adapun jimat yang kita masukkan dengan doa dan yang lainnya, itu dalam sebuah kisah ya, itu ada pada zaman sahabat. Itu contoh kalung ya, kalung didoakan, dipakaikan ke anak kecil yang memang belum bisa membaca doa, yang memang belum bisa membaca Al-Quran seperti itu. Anak-anak yang memang masih kecil lah, belum bisa berjalan seperti itu, bicara pun belum bisa. Nah, dipakaikanlah kalung yang ada tulisan Arabnya. Itu mengandung khasiat berkah dari doa itu sendiri ya. Jadi keberkahan dari doa itu sendiri, mintanya ke Allah seperti itu. Dan untuk kita, apalagi barang hasil dari mana gitu, nggak tahu ini barang dari mana atau mengandai-andai seperti nggak usah dalam-dalam. Nah intinya ini barang untuk kewibawaan, untuk penjagaan, dan untuk yang lainnya janganlah. Apalagi barang yang hasil dikasih, atau barang yang hasil nemu, apalagi katanya barang hasil narik gitu, nggak tahu nariknya dari mana ya gitu. Udahlah, intinya kita yang rela-rela aja minta sama Allah ya, walaupun memang ada ranahnya, tapi bukan hasil narik dan lain sebagainya, bukan itu. Apalagi udahlah, maaf, saya tidak akan terlalu dalam ke arah situ. Intinya adapun air doa atau barang yang didoakan, atau rumah yang didoakan, atau hal-hal yang didoakan lah, tapi orang yang memintanya pun udah tahu ranah yang namanya tauhid seperti itu. Bukan orang yang memang tidak tahu apa-apa kita memberikan tiba-tiba barang aja kayak gitu. Itu sama halnya memenuhi diri dia dan dirinya sendiri gitu. Janganlah, intinya orang yang udah tahu tauhid, udah tahu arahnya kemana, udah tahu perkara doa. Karena memang kebanyakan juga orang yang datang minta air, didoakan, itu mengharap keberkahan dari doa itu sendiri seperti itu ya. Jadi tak usah panjang lebar lah, intinya jangan percaya hal-hal seperti itu. Jangan percaya hal-hal seperti itu. Intinya kita berdoa, meminta ke Allah, udah gitu aja ya. Dan untuk amalannya, cara membangkitkan aura yang ada dalam diri kita ini, aura murni,
yang mana jika kita mengamalkannya, masya Allah gitu ya, minim istiqomah lah 7 hari. Syukur-syukur lama gitu istiqomah bisa diistiqomahkan setiap harinya. Luar biasa dulu. Jadi pertama yang harus kita amalkan, catat pertama ya, perbaiki sholat. Karena kenapa? Kalau kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Ya, lanjut yang kedua. Yang kedua ini hal sederhana, mendawamkan wudhu. Ya, mendawamkan wudhu. Mau perpergian kemana, mau dari mana, mau habis ngapain, dawamkan wudhu, jangan sampai lepas. Ya, karena kenapa? Kalau badan kita suci, ya, ruh kita kan suci nih, ruh kita. Ya, badan kita suci, otomatis inner beauty, kecantikan atau ketampanan yang bisa disebut aura lah. Nah, nggak muluk-muluk hal yang tampan, nggak muluk-muluk hal yang cantik, nggak. Yang namanya wibawa dan yang lainnya, bukan dari ketampanan, bukan dari kecantikan. Banyak orang yang tampan tapi kita merasa risih sama dia, banyak kayak berarti itu. Banyak orang yang cantik tapi kita merasa risih sama dia. Ya, tapi sesuatu orang yang memang biasa saja, bukan dari kalangan yang hebat atau apa, tapi dia memiliki jiwa atau wibawa yang luar biasa timbul. Karena kenapa? Ruhnya suci, badannya selalu suci, pikirannya otomatis dan hatinya akan selalu berzikir sama Allah. Nah, dan intinya yang terakhir, ketiga, ketika sedulur ya yang mau mengamalkan nih keluar rumah mau beraktivitas, ya otomatis sudah wudhu tuh suci ya. Sedulur berdoa, baca sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad 7 kali. Setelah itu tiupkan, usapkan ke muka, seperti itu ya. Yang pertama perbaiki sholat ya. Yang kedua, jangan lepas wudhu, dawamkan wudhu ya. Apalagi kita mau beraktivitas, mau menghadapi suatu acara, mau menghadapi suatu hal-hal yang besar bagi diri kita di kehidupan kita, dawamkan wudhu. Terus baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Insya Allah yang namanya inner beauty bukan hal-hal yang dari orang yang ganteng atau dari kecantikan, bukan. Ini wibawa, disegani, dicintai. Karena ruh kita dan jasad kita itu suci. Dan barang siapa yang mendawamkan wudhu, pasti akan dijaga oleh para malaikat. Tentu Allah akan melindungi kita. Seperti itu. Jadi nggak usah muluk-muluk masang susu. Wah, jangan itu. Ya, error itu namanya, masang susu. Susu emas di muka. Itu padahal memang ada namanya itu kandungan dalam susu emas itu merkuri yang bisa mengencangkan kulit. Dan jadi si kulit itu terasa kencang ya. Bagus sih untuk wanita gitu. Tapi kalau di bawa mati itu namanya susu kan susah dilepas, atau lupa, atau kan nggak mungkin kita bicara ke orang-orang saya pasang susu, nggak mungkin tiba-tiba kamu mati, bawa mati, gimana ya. Dan untuk laki-laki apalagi haram, dan untuk perempuan pun sama, jangan. Mau ngapain pakai susu, jimat, jangan, udah doa aja sama Allah. Adapun air-air doa, adapun hal-hal yang didoakan oleh para ulama, itu nggak apa-apa, bagus. Asal kita tahu makna yang tauhidnya, arahnya kemana. Nah, intinya kalau jadi mau kiai, kiai lah. Mau jadi dukun, dukun lah. Mau jadi paranormal, paranormal lah. Jangan dicampur adukan, liar karena hulu gitu. Pusing, kalau bahasa Sundanya liar gitu. Udah lah, ngaco, error. Ya, intinya doa ya. Kita flashback lagi. Yang pertama, perbaiki sholat. Ayolah bareng, saya pun umumnya untuk sedulur, perbaiki sholat. Karena ketika kita memperbaiki sholat, Allah akan memperbaiki kehidupan kamu, pikiran kamu, hati kamu, dan segala aktivitas kamu akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang membimbing. Nah, inti dari puncak aura ini ketenangan, wibawa, kepercayaan diri, ya, rasa empati ke orang. Otomatis orang pun akan punya rasa empati ke kita. Sholat mata yang berbeda, ucapan yang berbeda, karena dalam dirinya mengandung zikir sama Allah, mengingat sama Allah, ya, mengingat akan zatnya Allah. Jadi Allah pun akan selalu mengingat kita, dan Allah pun akan selalu melindungi kita. Wudhu, sucikan diri kamu. Apalagi kita mau beraktivitas, ruh kita suci, badan kita suci, pikiran hati kita otomatis insya Allah akan suci, dan Allah akan menjaga kita. Malaikat akan menjaga kita. Allah akan ridho dengan langkah-langkah kita. Ya, yang terakhir, jika kamu beraktivitas keluar rumah, ya, biasakan baca sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad 7 kali. Tiupan, pusat,
Nah, apalagi kita mau menghadapi acara-acara besar, hal-hal penting, ya, hal-hal apa aja lah yang penting-penting, yang kira-kira sesuatu yang memang tantangan buat kau, buat kita, buat para sedulur kayak gitu. Saya tekankan intinya doa, diniatkan ibadah, mencapai ridhonya Allah, menggapai ridhonya Allah, mengharapkan cintanya Allah, luar biasa. Ya, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk, nggak usah muluk-muluk. Jangan yang error-error lah, error itu namanya. Ya, nantilah pembahasan-pembahasan yang jimat, susu, udah itu mah udah mutlak lah, haram. Kenapa saya gampang mengharam-haramkan? Banyak kalangan guru saya yang saya tanya hal semacam itu. Ya, karena kenapa sih hal-hal seperti itu rawan? Ya, memang hal-hal seperti itu ada, tapi ingat, yang namanya susuk itu udah mutlak haram. Jimatnya, adapun itu kupasannya banyak, ya, tapi jangan diumumkan di publik seperti itu. Jangan diumumkan di publik lah, jangan diumumkan di publik itu karena ranahnya ranah privasi. Bahas, kupas, tuntas, jangan asal nyablak di ini jimat untuk ini, untuk ini, untuk ini. Jangan, berbahaya karena pemikiran orang, hati seseorang dan keilmuan seseorang itu beda-beda. Jangan sampai orang menangkapnya dengan yang berbeda pula seperti itu, karena itu ranah yang benar-benar rawan yang memang harus dikupas. Ya, jimat itu ada, cuman jangan diungkapkan di medsos, di video dan lainnya, karena ini ranah yang rawan, harus dihati-hatikan. Ya, kecuali orang yang konsul, bisa saja kita memberikan air doa, ya, hal-hal yang bisa kita memberikan pemahaman masuk ke dia, ke hati dia, ke pemikiran dia, ya, agar tidak melenceng. Harus hati-hati, itu akan dipertanggungjawabkan. Udahlah, pembahasan yang itu nanti intinya untuk membangkitkan aura itu sendiri, ya, seperti tadi itu. Intinya semoga mendapat kemanfaat. Adapun kebaikan semuanya datangnya dari Allah. Adapun kehilapan dari diri sendiri, saya mohon maaf. Ya, kenanya itu silakan yang mau bertanya di kolom komentar. Jangan lupa di share jika bermanfaat, di komen jika sekiranya merasa kurang ada yang mau bertanya gitu. Silakan aja komen, insya Allah saya jawab. Seperti itu, ya. Pokoknya perbaiki sholat, dawamkan wudhu, perbanyak sholawat, luar biasa, ya. Seperti itu. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran, berkah ijabah segala hajat-hajat baik kita. Amin amin ya rabbal alamin.